Kita kembali pemirsa akan membahas dan coba memaknai apa sih makna atau kemudian pesan di balik pujian yang disampaikan Presiden Donald Trump kepada Presiden Prabowo. Prof. Aryawan, ini kalau stylenya Presiden Trump memang seperti ini kah? Memuji atau menyebut bahkan Presiden Prabowo sahabat saya, pria yang tangguh. Ini extraordinary kah atau sebetulnya ya memang Trump gayanya seperti ini tapi sebetulnya punya makna lain? Iya. Kalau saya lihat memang itulah stylenya dari Presiden Trump. Jangan lupa beliau punya background sebagai entrepreneur kan cukup lama, sebagai pengusaha. Artinya tentu kita sebagai rakyat Indonesia mengapresiasi pujian dari Presiden Trump ke Presiden Prabowo sebagai rakyat Indonesia. Tetapi kita nggak boleh terlena. Artinya beliau hari ini bisa memuji, mungkin besok bisa bisa mempointed dan sebagainya. Karena mungkin saja. Seperti itu, betul, betul. Artinya kita tetap harus melihat dalam konteks secara keseluruhan. Akan tetapi agenda konkret untuk ke depan, karena Indonesia dengan Amerika Serikat sudah mungkin 75-76 tahun ya membangun kemitraan. Artinya ini yang harus terus dibangun. Kita kan banyak agenda seperti bantuan anti terorisme, perdagangan, energi terbarukan, masalah nuklir, teknologi dan sebagainya. Itu yang harus terus di follow up oleh kita. Apalagi kita akan nanti melihat kalau saya tidak salah agenda Trump akan bertemu dengan China ya kalau nggak salah di tanggal 30 Oktober. Artinya kita akan lihat sejauh mana konstelasi nanti hasil pertemuan Amerika Serikat dengan China. Karena Trump kan berpendapat bahwa dia akan optimis bahwa akan ada deal, akan ada kesepakatan ketika nanti ada pertemuan dengan China. Nah, efeknya akan kemana dan apa efeknya untuk Indonesia? Ini yang kita harus manfaatkan momentum ini. Karena saya lihat Thailand, Kamboja, dan Malaysia sudah memanfaatkan dengan adanya penurunan tarif resiprokal sampai dengan 0%. Nah, Indonesia melalui Pak Menko, ya Pak Airlangga, kita lihat terus melakukan negosiasi dengan USTR. Artinya kita harus lihat dalam beberapa sektor kan, kalau kita lihat kan di Thailand, Kamboja itu kan kelapa sawit, kakao, dan beberapa produk lain kan mendapatkan penurunan. Artinya kita harus mendapatkan momentum yang baik. Jadi artinya pujian dari Trump itu merupakan satu diplomasi yang menurut saya sangat baik. Dan itu selayaknya kepala negara memang memuji. Dan presiden kita memang bagus dalam kaitan dengan membawakan itu. Pujian juga kayaknya, bahkan membalas pujian juga. Artinya apa yang dilakukan Presiden Trump juga dipuji oleh presiden. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, kita tidak boleh terlengah, tidak boleh jumawa, tetapi kita harus melihat bahwa ada pesan yang harus kita bawa supaya kita bisa melakukan banyak hal dan bermitra secara komprehensif dengan Amerika Serikat. Oke, Kang Cecep, kalau tadi sudah dibaca soal gaya komunikasi politiknya Presiden Trump, kalau gaya komunikasi politiknya Presiden Prabowo ini seperti apa, Kang Cecep, yang sudah terbaca dan mungkin juga harus terus di-develop begitu? Ya, saya kira gini, gaya politik Presiden Prabowo ini terbangun dari puluhan tahun sebelumnya ya, dari sebagai seorang tentara, ya, kemudian bertransformasi menjadi pengusaha, kemudian bertransformasi jadi politisi. Tentu gaya komunikasi Prabowo sih ya, sebagai seorang presiden, apalagi di dunia internasional ini sudah banyak pengalaman lah. Jadi bagaimana masa-masa muda dia juga sudah banyak kenal dan ya, interaksi dengan kolega yang tokoh-tokoh internasional juga, sehingga ketika beliau jadi presiden dia merecall kembali teman-teman lamanya, sehingga gaya komunikasinya saya kira tetap ya yang seperti ditunjukkan ke dalam negeri. Dia ingin membawa Indonesia ini menjadi negara besar, bukan sekedar di kawasan tapi negara yang diperhitungkan di dunia internasional, tapi tetap dengan menjaga kedaulatan ya kan. Bagaimana dia merangkul banyak kelompok, dia tentu ingin sebagaimana disampaikan ketika debat capres beberapa waktu yang lalu itu satu musuh itu terlalu banyak ya dibangun dibanding dengan banyak teman gitu, sehingga kemudian ini dilakukan Presiden Prabowo membangun pertemanan dengan banyak negara, dengan para negara besar, dan harapannya itu bisa berdampak pada kepentingan nasional Indonesia. Baik, Pak Luigi, dampak apa kemudian yang bisa kita titipkan lewat Presiden Prabowo Subianto dengan gaya komunikasi politiknya? Begitu, apa pesan dan strategi prioritas yang hendak disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam setiap kunjungan dan pertemuan dengan para pemimpin negara? Baik, jadi tujuan yang paling penting adalah agenda besar yang sedang beliau usung sekarang. Isu Palestina itu harus rampung. Rampung dalam arti kedekatan beliau dengan tokoh-tokoh besar termasuk Presiden Trump itu dapat menjadi leverage untuk supaya proses perdamaian itu maju terus dan bisa mendorong upaya pengesahan di level Markas Besar PBB lewat Dewan Keamanan untuk mengesahkan pembentukan mandat PBB yang jelas.
Karena dengan mandat PBB yang jelas atau mandat yang jelas terhadap bagaimana proses perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah secara berkesinambungan dan adil, itu adalah legasi dari beliau. Jadi ini adalah satu prioritas beliau untuk segera dapat dirampungkan, terutama mengandalkan kedekatan beliau dengan Presiden Trump dan pemimpin-pemimpin negara-negara kawasan lainnya. Kedua, memastikan juga dalam pembuatan mandat di bawah PBB ini, pendanaan dari proses misi perdamaian di Gaza itu pendanaannya berkesinambungan, karena ini bukan pekerjaan dalam tempo singkat. Betul. Dan pengarahan pasukan yang seperti beliau kemukakan di publik, 20.000 pasukan, itu bukan jumlah yang sedikit dan akan memakan biaya yang besar. Dengan mandat yang besar, ini akan bisa kejadian. Dan ini akan menjadi kebanggaan, bukan hanya buat kebanggaan Presiden Prabowo semata, tapi kebanggaan Indonesia secara keseluruhan. Itulah pentingnya supaya kita terus mendorong proses ini dan memastikan bahwa Presiden Prabowo akan terus bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Oke, Presiden Prabowo sudah begitu lincah menunjukkan bagaimana gaya komunikasi politiknya di level internasional. Kita harapkan ini betul-betul menjadi suatu semangat dan upaya bisa mendorong perdamaian di Timur Tengah khususnya. Terima kasih Pak Luigi, terima kasih Kang Cecep, terima kasih Prof. Aryawan. Malam hari ini sudah bergabung semua di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya Bapak-Bapak.